kesini awalnya kuliah, tapi lama-kelamaan saya nyaman di Malang. Jadi Creators ini adalah sebuah komunitas yang mewadahi para pemuda maupun pemudi serta kalangan yang tidak terbatas. Maksudnya Ramadan menurut saya bukan waktu untuk tidur terus ya Kak ya, karena pahala ya. iya karena kan iya. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk episode Ramadan. Dan pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan dua manusia atau dua orang yang memang aktif dalam dunia sosial media yang tergabung dalam network creator media. Dan kita akan ngobrol-ngobrol ini sebenarnya organisasi yang seperti apa sih. Langsung aja kita ngobrol bersama dengan Mbak Fida dan juga Mas Emdi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vibes Ramadannya Masya Allah sekali ya. Apalagi melihat Masnya pakai baju koko, Mbaknya pakai baju gamis. Luar biasa, ini suasana baru buat teman-teman yang nonton podcast kali ini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut soal organisasi tersebut, kenalan dulu dong masing-masing. Siapa sih Mbak Fida dan juga Mas Emdi? Boleh dari Mbak Fida dulu. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya salam terlebih dahulu ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fida Rofika Miladia, biasa dipanggil dengan Kak Fida atau Mbak Fida. Kalau biasanya teman-teman Mbak sih ya. Mbak. Karena saya asli Jawa gitu. Jadi Mbak identik dengan Mbak. Harus ada tekanannya Mbak. Mbak Fida, ya. Kegiatan saya sehari-hari selain menjadi mahasiswa, tapi sudah tinggal menunggu wisuda sih Kak. Wah, Masya Iya, Allah. mahasiswa pasca sarjana. Saya juga aktif di content creators. Nah, salah satunya di sini, di Creators-nya. Oke. Content creator di Creators, seperti itu. Role-nya sebagai apa nih Mbak di sana? Nah, saya sendiri alhamdulillah diberi amanah oleh ketua NC sebagai wakil dari Creators, seperti itu. Nanti kita akan kulik-kulik lebih dalam soal NC Creators. Boleh Ya. banget. Kalau Mas Emdi? Halo semuanya teman-teman UB. Perkenalkan, nama aku MD Sakum kepanjangannya. Kalau Sakum itu sebenarnya kepanjangan dari Sambudi Kurniawan Syah Muhammad. Oh, Jadi Panjang itu- ya. itu nama panggung. Iya, betul. jadi disingkat gitu. Sedangkan kalau MD itu nama dari ibu saya, kalau Sambudi itu dari papa saya gitu. Terus saya asalnya dari Batam. Saya jauh-jauh ke sini awalnya kuliah, tapi lama-kelamaan saya nyaman di Malang dan akhirnya pengen menetap di sini. Oke. Karena emang Malang tuh senyaman itu gitu untuk Sama ditinggalin. sih. Sama sih. Iya. Bukan asli Malang juga. Betul. Tapi aku sih lebih tepatnya aku udah 6 tahun di sini. Kalau KMD berapa tahun? 8 tahun. Wah, malah 8 tahun. Saya kecantol banget sama Iya, Malang ya. betul. Oke, ini masih ngomongin Malang nih, aku masih penasaran. Apa yang bikin kecantol? Mungkin kulinernya kah? Suasananya atau apa? Kalau dari Mbak Fida gimana? Kalau dari aku lebih ke dinginnya sih ya. Karena di Jember panas, Kak. Oke, paham. Seperti itu. Bisa Kemudian dipahami. lingkungan untuk belajarnya juga menurut saya lebih mendukung karena dari sekian kampus saling berkompetisi seperti itu. Oke, kalau ditanya makanan favorit khas Malang apa nih? Bakso sih. Kalau Mas Endi, Kalau- kenapa suka di Malang nih? Kalau aku suka di Malang tuh karena orang-orangnya ramah, baik-baik, suka menolong. Itu tuh benar-benar membuat hidup terasa lebih indah gitu. Semua kalimatnya ini ya, mutiara. Tapi itu emang jujur gitu. Kayak indah aja gitu, semuanya kayak malaikat gitu, baik-baik gitu. Oke, Masya Allah sekali ya. Apalagi di Ramadan kita harus banyak memuji Allah. Betul. Iya benar. Kalau makanan favorit? Makanan favorit nggak jauh-jauh bakso juga sih, karena Oh sama ya. itu paling unik, menonjol menurut saya di Malang ya. Di Batam nggak ada, Kak? Ada tapi nggak, gorengannya nggak sebanyak di sini. Oh, toppingnya lebih banyak kali ya. Sih. Beragam-ragam. Oke, seru-seru. Oke, nah kalau tadi Mbak Fida adalah seorang wakil ketua, kalau Mas MD sebagai apa nih di Creators? Kalau saya alhamdulillah diamanahi oleh leader untuk jadi sosmed spesialis. Berarti memang aktif juga nih ya sebagai content creator untuk konten pribadi. Oke, nah kalau Creators sendiri itu sebenarnya apa sih Mbak Fida? Jadi Creators ini adalah sebuah komunitas yang mewadahi para pemuda maupun pemudi serta kalangan yang tidak terbatas. Maksudnya walaupun sudah masuk di usia
lebih dari 40 tahun, mungkin itu masih bisa ketika dia itu masih aktif bermedia sosial. Jadi kita mewadahi semua kalangan nih Kak untuk bisa belajar bersama di bidang media sosial. Bukan hanya media sosial ya Kak MD, kita juga networking, kemudian kita juga membantu UMKM yang ada di sekitaran Kota Malang maupun rencananya, dan semoga doakan bahwasanya N-Creators bisa lebih luas lagi untuk bisa bermanfaat ke lingkungan sekitar seperti itu. Seru banget. Jadi khusus untuk warga Malang aja nih. Sementara ini seperti itu. Nah, nanti kita bakalan membuka kesempatan untuk kota-kota yang lain. Tapi sebenarnya udah ada ya Kak talent Udah. kita yang dari luar Kota Malang itu sudah ada Kak. Jadi walaupun kita masih dibilang belum terlalu lama ya, masih sekitar 6 bulan. Dari tanggal 4 Oktober Oh ya, 4 2023. Oktober. Belum ada, betul. Tapi alhamdulillah kita juga sudah bisa eksis nih Kak di dunia permedia sosialan seperti itu. Karena tidak dipungkiri bahwasanya media sosial saat ini di 4.0 itu benar-benar dibutuhkan seperti itu. Oke, benar. Bukan hanya untuk pribadi, tapi bisnis juga sekarang sudah Betul. mainnya di dunia digital ya. Iya. Betul. Oke, nah kalau dari point of view-nya Mas MD nih sampai hafal tanggalnya gitu ya. Apa sih alasan N-Creators ini berdiri dan akhirnya juga Mas MD mau bergabung? Kalau alasan kita berdiri itu sebenarnya tidak sengaja ya. Oh, Pada tanggal tidak sengaja, benar tidak sengaja. Pada tanggal 4 Oktober 2023 itu sebelumnya kita ada kegiatan grand launching di MCC. Nah, kita di call oleh Mbak Jona, influencer untuk datang gitu. Dan itu kan datangnya dari berbagai sumber yang beda-beda, mungkin ada yang udah ikut agensi, ada yang enggak, termasuk saya yang enggak ikut agensi sebelumnya gitu. Terus setelah selesai dari grand launching gedung MCC itu, Mbak Jona selaku orang yang punya pemikiran untuk membentuk NC ini merasa sayang, kita ini udah terkumpul, bahkan kita sudah terlihat akrab satu sama lain. Pada akhirnya pada tanggal 4 itu kita kumpul, kita berbincang, kita diskusi, dan terbentuklah akhirnya NC. Kepanjangan dari N-Creators. N-Creators, ya. Jadi kita adalah wadah ya Kak MD ya. Wadah. Oke, berarti isinya ada talent juga, terus ada juga Betul. yang ngurusin secara manajemen seperti itu. Betul, betul sekali Kak. Kalau ditanya kegiatannya apa aja sih? Banyak banget Kak Oke, MD. boleh dibagi tugas nih ya, jelasin misalnya 20 gitu. Boleh silakan di-spill lah sedikit-sedikit, siapa tahu nanti ada yang tertarik mau bergabung juga. Betul. Boleh silakan. Nah, jadi teman-teman sahabat UBTV, di sini kita mempunyai 3 subdivisi ya Kak. Ada komunitas, akademi, kemudian yang satunya adalah Agensi ya. agensi. Nah, seperti itu. Nah, pada akademinya sendiri kita punya kelas nih Kak. Ada 4 kelas yang kita miliki. Yang pertama adalah kelas bisik, namanya Bincang Asik. Nah, terus yang kedua ada kelas ekskul Malang, yang itu sebuah kelas untuk belajar tentang perfilman. Yang ya tentang acting dan perfilman yang dimonitor atau diprakarsai langsung oleh Kak siapa? Pak Leo. Pak Leo, iya, seperti itu. Kemudian ada juga kita kelas Kosongkan Gelasmu. Nah, di Kosongkan Gelasmu ini adalah sebuah kelas yang dimana kelas itu dari pematerinya adalah teman-teman kita sendiri. Nah, jadi kita memang berniat untuk mengkosongkan gelas atau mengkosongkan pikiran agar bisa menerima ilmu baru yang di-share dari teman-teman kita sendiri. Nah, terus kelas yang berikutnya ada kelas pembuatan skrip seperti itu. Yang juga ditutori oleh yang sudah berpengalaman. Namanya aja seru-seru, apalagi kegiatannya ya. Nah, di dalamnya. betul. Tapi ini free atau gimana nih? Iya, agak pelan-pelan, takutnya berbahaya. Gimana Kak MD? Jadi Sebenarnya kalau untuk kelas-kelas yang tadi disebutkan ada 4 ya. Itu sebenarnya ada yang gratis, ada yang berbayar Ada yang juga. berbayar, Karena betul. kita kan juga mengundang orang yang sudah berpengalaman. betul. Mestinya waktu mereka sangat berharga gitu. Tapi sebenarnya untuk biayanya tuh nggak begitu mahal sih, sebenarnya masih cocok kok di kantong mahasiswa Betul. atau pelajar gitu. Bahasanya investasi kan juga untuk Betul. skillnya Iya. teman-teman Investasi juga. skill, Benar. betul. Apalagi ini kan yang yang ngajarin itu kan orang-orang yang berpengalaman. Mereka juga udah punya relasi yang banyak di Malang ini. Ketika kita ikut kelas mereka, kita ada kemungkinan dianggap menjadi talentnya mereka suatu saat kalau dibutuhkan. Nah, lumayan kan untuk menambah relasi atau mungkin kita bisa diangkat untuk menjadi bagian dari mereka di perfilman gitu.
Oke, kemudian seberapa sering sih kelas-kelas ini diadakan? Tadi kan ada beberapa jenis. Terus gimana nih cara bergabungnya? Misalnya teman-teman yang nonton, ya aku pengen deh belajar di End Creator. Coba Mas MD jelasin. Sebenarnya kalau mau gabungnya gampang aja sih. Tinggal kita cari di Instagram, terus kita lihat aja di situ infonya di akun ncreators.id. Oke. Di situ nanti bakal diarahin sih sama admin, termasuk saya kan adminnya juga. Langsung buka nih. Di situ tenang aja gitu, saya ramah kok orangnya. Walaupun dipanggilnya Mbak mau tanya. Iya, aduh kok mbak sih gitu. Iya, tapi aku penasaran kenapa ya setiap orang tuh kalau ngechat admin selalu mindsetnya adalah Mbak gitu. Pernah kepikiran nggak sih Mas? Pernah, mungkin karena perempuan tuh lebih ramah ya daripada cowok. Cowok kan lebih tegas gitu. Cewek kan lebih lemah lembut, silahkan gitu. Kayak lebih telaten gitu Iya. nggak sih Kak kalau cewek? I see. Tapi untuk yang ngontak and creator sudah tahu yang adminnya adalah mas-mas. Oke. Mas-mas. Oke, berarti lanjutannya nih tadi selain kegiatan akademi ada kegiatan apa lagi di sana? Selain kegiatan akademi, kita juga ada sharing session, misalnya untuk belajar bersama untuk konten ya Kak ya, seperti itu. Oke. Tadi juga kalau nggak salah ada agensi ya. Iya. Betul. Nah, ini saya tertarik nih, ingin tahu gitu ya. Agensi ini apakah dari teman-teman member atau mungkin ada semacam rekrutmen untuk mencari talent-talent yang mungkin cocok nih untuk bergabung dengan End Creators. Gimana nih ceritanya? Sweet. Iya. Boleh bisa mengerti mungkin Mas MD. Boleh Mas Hamdi dulu aja. Kalau dari agensi ini kita sebenarnya sebagian besarnya ada dari orang-orang yang sudah gabung di kita, jadi membernya gitu. Tapi kadang-kadang ada juga kok andai kata kita butuh hal yang lebih spesifik gitu, tapi belum ada di kita ya bisa aja kita ngajak temannya teman dan lain sebagainya gitu. Tapi itu jarang sih, lebih cenderungnya kita di kita sendiri gitu. Dan andai kata mau gabung pun sebenarnya bukan hal yang sulit banget sih, asalkan punya niat dan lain-lain, karena nanti tinggal ngisi formulir terus follow IG End Creator gitu kan. Nah itu Ikutin rules kita aja. ikutin terus aja gitu. kok, sebenarnya nggak sulit-sulit banget gitu. Betul. Oke, nah ini berarti untuk menjadi talent kemudian nanti didistribusikannya kemana nih? Apakah akhirnya ada brand-brand yang bekerja sama atau mungkin ada produksi film tadi kalau nggak salah ada belajar film juga? Betul. Seperti apa sih? Penasaran juga. Kalau untuk pendistribusian ya. Apa ya bahasanya? Apa ya? Juga bingung. Kalau untuk apa ya? Kalau nyebutnya itu untuk tempat mereka berkreasi lah istilahnya ya, oke, lebih boleh, lebih halus kali ya daripada pendistribusian. Nah itu Betul. memang kita sudah bekerja sama dengan brand-brand dan tergantung brandnya nanti juga butuh apa ke kita seperti itu, menyesuaikan seperti itu. Nah kemudian selain brand-brand yang bekerja sama, kita juga sudah ada kerjasama dengan pemerintah kota, kemudian pemerintah provinsi, bahkan juga kampus-kampus seperti itu. Jadi ruang kita untuk bisa mengonten, mengekspresikan diri itu sangat luas seperti itu Kak Nisa. Ini home base-nya di mana nih? Kayak ibaratnya kalau ada yang mau main, mau langsung ketemu sama Mbak Vida dan Mas MD tuh ketemunya di mana? Biasa kita paling sering tuh ngumpulnya di MCC sih tentunya. Oke, udah kantor pasti lah ya di situ Iya. ya. Everyday ada di situ. Nggak everyday juga sih. Sip-sipan kali Sering-seringnya ya. di situ lebih, tapi ya. Oke, jadi ya belajar ya ngonten apa segala macam juga di situ semua Iya. akhirnya. Oh, seru juga ya. Tapi kadang kita kalau untuk hari Kamis tadi kan belum dijelasin sama Mbak Vida ya, yang bisik itu. Bisik itu bedanya sama Cosgirl. Kalau bisik itu kita datang ke tempat-tempat orang yang sudah berhasil di bidang sektor kreatif gitu, pelaku kreatif. Jadi kalau hari Jumat khusus teman-teman kita sendiri, kayak contohnya Mbak Vida jadi pemateri, dia nge-share apa yang dia ahli gitu. Nah kalau hari Kamis kita lebih kepada orang-orang yang sudah ahli gitu, udah hebat. Iya. Kok saya jadi makin tertarik. Makin banyak yang mau ditanyain Let's ya. join nih. Langsung aja bro. Ini pemirsanya masih belum dengerin PHB, sayanya udah tertarik duluan Mas Susani. Iya. Oke, nah aku juga sebenarnya sempat ngepoin nih konten-kontennya End Creators dan isinya macem-macem itu ya. Itu kontennya itu siapa sih yang punya ide untuk bikin apa segala macam? Apakah dari tim manajemennya atau teman-teman yang jadi talent itu juga boleh tuh ngonten terus dikirim terus nanti diupload bareng atau kayak gimana tuh? Ini sosmednya NC ya? Iya, Oh, sosmed sosmed NC. Jadi kalau yang ada di NC itu, yang ada di Reels dan Feed, itu kita kegiatan kita masing-masing gitu. Bukan kegiatan masing-masing sih, maksudnya lebih ke ketika kita lagi ada job atau kegiatan seputar NC, kita bakal masukin ke situ gitu sebagai portofolio juga dan lain sebagainya buat momentum juga gitu. I see, oke. Tapi mungkin nanti ke depannya kita bakal ada create konten khusus untuk sosmednya juga gitu. Nggak cuman kegiatan kita aja gitu.
Oke, kalau misalnya nih teman-teman atau pemirsa ada yang tiba-tiba pengen nih untuk daftar, itu apakah dibuka kayak batch tertentu atau ya udah kapan aja mau daftar itu juga bisa? Oke, kalau sementara ini kita sangat membuka diri untuk bisa kapanpun kalian mau join, mau bergabung, mau belajar bersama kami, itu kita sangat open mind dan open door sekali. Open door. Jangan open table tapi. Iya. Pintu Ramadan tiba ya, harus insaf. Kembali ke Ramadan. Oke, baik. Nah, and creators berarti isinya adalah orang-orang kreatif yang sebenarnya punya background masing-masing. Nah, ini Betul. sekarang pengen nih mengulik dari pribadinya Mbak Vida maupun Mas MD. Dari Mbak Vida dulu nih. Apakah memang secara background dari dulunya suka banget nih sama dunia kreatif, nonton apa segala macam, atau seperti apa, dan akhirnya memutuskan oke, aku mau jadi bagian dari and creators. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau dari saya sendiri dulu sebenarnya sempat insecure sih Kak, kayak aktif di media sosial, iya nggak ya kayak gitu. Nah, tapi kemudian ada something yang membuat saya percaya diri yang bisa mengubah pola hidup saya, bahwasanya saya kan base-nya di bidang agama nih, karena sarjana studi Islam seperti itu. Nah, dari situ saya ingin menyebarkan kepada masyarakat luas bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin nih. Nah, masuk Ramadan nih ya. Maksudnya pas banget. pas banget. Jadi Islam itu bisa ke semua sektor. Nah, salah satu sektor yang saya ingin kembangkan adalah di bidang kebudayaan saat itu. Akhirnya saya memutuskan diri untuk mengimprove, mengupgrade value untuk mengikuti Duta Kebudayaan Indonesia. Dan alhamdulillah menjadi pemenang, dan itu di tahun 2021 sampai 2023. Nah, disitulah boomnya saya Kak. Jadi loh, kok bisa sih Mbak Vida yang studi Islam tiba-tiba masuk kebudayaan gitu. Kayak orang-orang terus kepo. Akhirnya sosmed saya itu rame nih Kak. Seperti itu. Kemudian followers semakin naik. Akhirnya di situ oke. Ketika teman-teman sudah memberi kepercayaan kepada saya menganggap bahwa followers itu percaya kepada saya, karena memfollow saya berarti kan mereka tertarik dengan apa diri saya dan siapa, seperti itu. Akhirnya saya berusaha untuk nge-share pengalaman, kemudian motivasi. Dan memang kakak benar bahwasanya saya itu adalah base-nya di bidang akademisi seperti itu. Jadi konten-kontennya ya seperti itu, ada student exchange apa seperti itu. Jadi awal mulanya untuk memutuskan menjadi content creator karena saya menganggap bahwa ilmu yang saya miliki harus saya sebarkan ke masyarakat luas. Ada banget ya lihat ini. Oke, berarti kesibukan lain selain memang sedang menjalani kuliah di and creators juga, apa ada kesibukan lainnya juga nih Mbak? Untuk kesibukan lainnya selain di and creators dan mahasiswa, kerja juga sih Kak. Alhamdulillah kerja. Gimana bagi waktunya apalagi Ramadan ini? Semuanya kan harus aktif. Nah, itu dia. Ramadan menurut saya bukan waktu untuk tidur terus ya Kak ya. Karena pahala ya. iya, karena kan iya. Ya. Bahkan di hadis kan bilang ya bahwasanya tidurnya orang puasa itu kan pahala. Tapi di sini jangan diambil secara mentah-mentah Kak. Kalau kita ada kegiatan yang lebih efektif dan lebih berpotensi pahala yang lebih banyak, mendingan kita ambil. Nah, salah satunya adalah melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, misalnya ya kerja, diniatkan ibadah, kemudian juga kita di and creators itu kan menebar manfaat untuk orang lain. Kebermanfaatannya juga biar bisa dirasakan oleh orang lain nih. Nah, itu juga pahalanya lebih besar daripada kita hanya tidur. Langsung ketampar nih yang lagi siap-siap. Lagi tidur. Bangun deh. Oke, seru. Oke, kalau Mas MD apakah punya background yang sama atau berbeda nih dengan Mbak Vida? Kalau saya backgroundnya kan lebih ke musik cover ya untuk saat ini. Jadi kalau dibilang kapan saya mulai konten tuh ketika saya ngerasa kalau andai kata saya itu dipandang nggak punya bakat gitu pada saat itu. Jadi tapi saya tuh bikin kontennya di akun yang lain, bukan akun utama saya yang banyak teman-teman real di dalam situ. Ternyata Jadi ada second account ya. Jadi yang mbaknya kemarin lihat itu adalah second account. Pantesan kok nggak terlalu banyak kontennya. Iya. Jadi yang mana nih? Siapa tahu nanti pemirsa mau ngepoin. bisik-bisik
Justru yang first account nggak ada isinya. Aduh, pusing malah. 0 follow apa 0 pengikut biasanya. Bukan Enggak, 0 pengikut. 0 postingan. 0 postingan. Oke. Jadi yang bedanya saya dengan teman-teman konten yang lain, saya tuh lebih introvert awalnya gitu. Oh. Nah jadi saya tuh nggak pede untuk kasih tunjuk teman-teman nih loh bakat saya gitu, nggak berani gitu, agak malu. Jadi akhirnya saya bikin akun sendiri yang mana itu nggak ada yang kenal saya, bahkan dia nggak tahu kalau saya introvert gitu kan. Jadi nggak ada pandangan kok introvert kayak gitu. Nah, nggak ada, jadi bebas-bebas aja. Oke. Terus abis bikin konten itu, saya senang sih mendapat interaksi dari teman-teman yang jujur saya anggapnya. Karena kalau support teman kan udah biasa. Mungkin bagus gak bagus, kamu bagus banget gitu. Apresiasi atau support. Tapi kalau orang random kan gak ada kepentingan apapun dengan saya gitu. betul. Jadi menurut saya itu adalah tanggapan yang paling jujur menurut saya. Oke. Nah terus setelah berjalan itu sempat berhenti lanjut sih, karena saya juga ada fokus di bikin akun media gitu. Itu kan berbeda ini ya, berbeda tipe dengan konten pribadi gitu. Nah sebenarnya saya udah lama vakum gitu di dunia konten pribadi, di cover itu, dan pada akhirnya saya tertarik lagi karena ngelihat NC ini. Sebenarnya sih belum NC ya, tapi lebih kepada di call all influencer oleh Mbak Jona waktu itu, saya tertarik, wah ikut aja lah gitu. Siapa tahu itu adalah sharing session gitu untuk menambah relasi saya atau menambah ilmu saya tentang content creator gitu. Setelah dibentuknya NC ini, justru saya lebih semangat lagi untuk konten karena lihat teman-teman kan pada semangat upload, bervariasi, evaluasi konten dan lain-lain. Jadi menurut saya juga berguna banget ketika gabung di NC ini. Terus kita juga dapat pembelajaran baru ya, hampir setiap minggu tuh pasti ada kan. Akademinya tuh pasti ada gitu, dapat insight baru, wawasan baru. Menurut saya kalau saya nggak ikut NC, kemungkinan saya agak malas-malesan mau ngupload konten atau bikin konten. Iya, karena kan kadang ada pemikiran-pemikiran saya ini enggak ya, Buat apa sih? buat apa sih gitu, kira-kira Ngapain orang risih sih? nggak ya lihat postingan saya gitu. Betul. Tapi kalau di NC ini kan benar-benar kayak lingkungannya kurang lebih sama gitu, content Mendukung creator. ya. Jadi antara kami itu saling mensupport gitu. Misalnya ada yang salah, ini konten kamu kurang apa sih, kurang apa kayak gitu. Dibantu evaluasi juga ya. Betul. Atau ada yang ngasih saran, kamu kayaknya musik bagus begini deh, bagus main Ome TV mungkin. Atau image-nya kamu jadi buaya aja gitu. Itu ada gitu. Jadi kan enak aja gitu berbicara, diskusi sama orang-orang yang satu Frekuensi, satu satu bidang. frekuensi. Oke, boleh lah dicoba sedikit. Suara emasnya tuh dikeluarkan dikit aja. Ini harus ngilangin rasa malunya dulu ya. Berapa jam? Berapa jam? Nggak lama ada yang. Nggak apa ya. Ini sehubung kita lagi puasa, bibir saya udah kering. Ini lagunya nggak yang susah-susah ya. Oke. Apa ya? Ini aja deh yang gampang. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi, tak ada yang abadi. Satu lirik aja. Satu lirik, Pak. Lagunya Noah dong. Peter Pan. No, I see. Langsung pengen sholat loh abis. Gak ada yang abadi sebentar. Tapi Langsung mantap. pengen tobat ya kan. Oke, mantap banget ya. Kita nanti pasti akan nunggu-nunggu nih konten-kontennya Mas MD dengan cover yang jauh lebih banyak lagi. Amin. Oke, ini mungkin last question untuk masing-masing Mbak Vida dan juga Mas MD. Kita ingin menekankan lagi, siapa tahu masih ada nih pemirsa yang masih ragu atau mungkin pernah mengalami yang namanya insecure kayak Mbak Vida tadi ada sempat cerita, kayak Mas MD juga kayak perlu nggak ya konten apa segala macam karena introvert. Kira-kira mereka harus mulai dari mana dan harus melakukan apa? Dari Mbak Vida dulu. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman UBTV sekalian maupun pemirsa yang ada di sana, untuk bergabung dengan kami maupun untuk belajar dengan kami, kalian tidak perlu memiliki followers yang sudah beribu-ribu. Kalian cukup mempunyai niat yang baik, kemudian kalian ingin belajar dengan kami tentunya, serta kalian juga mau untuk membagikan ilmu kalian sehingga apapun yang kalian dapatkan nanti di End Creators akan bermanfaat bagi orang lain. Dan caranya gampang banget, kita cukup
hubungi Instagram kami di @creators, akan kami arahkan untuk rules serta caranya bagaimana untuk bisa bergabung di @creators. Seperti itu kan Nisa. Oke, siap. Mas MD silakan. Ya, untuk teman-teman yang masih punya keraguan untuk bikin konten apa enggak, tapi sebenarnya itu kayak ngelihat konten creator yang berhasil, pengen juga gitu, mending langsung aja mulai dulu. Karena konten pertama kamu nggak bakal sebagus konten kamu nanti 10 kali atau 100 kali Betul. bikin video, atau setelah kamu setahun atau berbulan-bulan bikin gitu. Kalau andai kata jelek atau bahkan ada yang ngejudge, ngapain sih bikin konten sok ngartis, sok seleb gitu, itu abaikan aja. Abaikan. Karena mungkin semua orang konten creator yang berhasil juga berawal dari situ, kemungkinan gitu. Jadi itu juga termasuk salah satu membentuk mental kita untuk lebih kuat terhadap yang namanya perbedaan pendapat gitu, atau sudut pandang yang berbeda. Gak mungkin kita bisa menyukai gak mungkin kita bisa membuat orang suka semua dengan kita gitu Betul. kan. Asik. Jadi sama kayak Mbak Vida tadi, langsung aja ke Instagram @creator, follow dulu. Terima ya. Betul. Follow dulu biar aku tahu kamu, siapa tahu nanti bisa aku bantu. Eh. Maksud itu kalau kamu ragu, ntar aku DM gitu. Enggak bercanda. Follow aja nanti, terus pasti bakal dipermudah kok masalah pendaftaran dan lain-lainnya gitu. Santai aja, nggak usah takut. Oke, kalau IG-nya Mas MD dan Mbak Vida nih, di-spill juga dong, biar nanti teman-teman yang mungkin mau kenalan atau mungkin apa tuh bahasanya ya, sharing-sharing. Sharing, betul. Bahasa halusnya. Mas MD apa nih? IG yang bener-bener aktif loh, kan Iya. banyak tadi IG-nya. Iya, kalau MD aku. Instagram aku. Itu Iya, ring gitu. iya kamu MD. Iya, Instagram aku yang aktif ada di MD Sakum, EMDYSAKUM gitu. Itu follow aja, kalau anda kata mau nanya-nanya sama aku secara pribadi juga nggak apa-apa, pasti aku jawab kok. Aku orangnya ramah kok, tenang aja gitu. Asik, mantap. Oke, kalau Mbak Vida? Kalau Instagramnya saya namanya adalah Vida Miladiah. Oh, Seperti itu. Nah, selain dari Instagram kami masing-masing, kita juga bisa merespon dari @creators. Dan jangan lupa teman-teman UBTV sekalian bahwa di Ramadan ini kita juga banyak sekali kegiatan Kak, mulai dari kelas, kemudian after kelas kita buka bersama, kemudian juga ada kerjasama dengan Bakorwil Jatim, yakni seperti pasar bazar UMKM yang berlisensi dengan EJSC juga, seperti itu. Jadi kepoin kami di @creators. asik, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Vida dan juga Mas MD sudah sharing kali ini. Semoga semua kegiatannya lancar dan sukses, terutama di bulan Ramadan ini. Amin. Terus Amin. menebar kebermanfaatan dan kebaikan untuk sesama. Oke. Dan teman-teman, terima kasih banyak udah nonton podcast Let's Talk di episode Ramadan kali ini. Semoga banyak hal-hal yang bisa menginspirasi dan membuat teman-teman makin produktif di bulan Ramadan ini. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye. Bye. See you.